Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Harjanto SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan NIM 25535281. Pada hari ini Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, tangannya sudah siap, sudah rapi. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. Ya, yang berkaitan dengan olahraga. Ya, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai lompat di kelas atau sekolah sebelumnya. Kalian sudah pernah melakukan lompat jauh? Ada yang sudah, ada yang belum. Terus kalau melakukan memakai apa? Memakai sepatu. Kalau lompat jauh itu memakai bakong. Tapi kali ini karena kita ada pasirnya, kita akan menggunakan matras sebagai tempat pendaki. Paham ya? Lebih gampang ya, karena lompat nanti jatuhnya di tempat yang empuk. Jadi jelas? Oke. Untuk mengawali, kita lihat dulu apa itu lompat jauh. Ya, kita tampilkan. Lompat jauh gaya jongkok. Kemudian apa itu lompat jauh? Kemudian apa yang akan dipelajari dalam lompat jauh? Kemudian tekniknya apa saja? Ya. Kemudian jenis lompat atau gaya lompat jauh itu apa saja? Kemudian peraturan lompat jauh itu apa saja? Nah, nanti kita lihat, kita pelajari bersama. Terpenting lagi kalian akan saya berikan beberapa ya. Kemudian faktor nanti yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi lompat. Sampai sini paham? Siap belajar? Terima kasih ya. Selanjutnya, kalau yang lompat jauh, kalian sudah paham yang namanya lompat jauh itu adalah bagian dari cabang atletik. Cabang atletik. Jangan ragu, jawab yang keras. Paham ya? Kalau salah, namanya belajar itu kadang-kadang salah. Ya. Dari sini paham ya? Kemudian arti lompat jauh. Lompat jauh sebenarnya adalah suatu gerakannya bagaimana? Gerakan melompat ke depan yang tujuannya itu mulai berada secara makmum. Pada saat melakukan diawali dengan apa? Dengan lari di mana? Jadi di lintasan lompat jauh. Nah, kalau gini, ya, sering dilombakan dalam politik. Kalau kalian ingin tahu sejarahnya enggak? Kenapa kok ada lompat jauh? Ya, sebelum sampai itu, saya lihat kok yang datang masih tidak ada yang kata itu.
Kenapa itu? Sakit. Sakit apa? Bukan kalian yang harus sehat. Bukan olahraga kalian sehat. Ya kita lanjut ke materi berikutnya. Tampilan berikutnya. Nah, ini sejarahnya. Ya, sejarahnya. Kalau jauh itu sebenarnya 13 abad yang lalu itu sudah ada. Ya, muncul pada tahun berapa? Ya, 708 Masehi. Di zaman mana? Zaman dulu lah ya. Nah, dipakai oleh apa? Dipakai oleh para kesatria sebagai bentuk latih. Yang namanya apa? Prajurit kerajaan. Ya, kalau di lapangan terbuka kan tidak semuanya rata, ya. Kadang melewati parit, ya, paham ya? Kadang melewati lubang, maka dia harus ya. Tapi jangan disamakan lompat jauh yang sekarang dengan ini, karena kalau di prajurit ya melakukannya harus dengan buat pasir, ya. Jalannya lambat, ya jalannya akan lambat karena berat dan lama, ya. Kemudian ini tercatat, ya, ada satu orang dia bisa melompat sampai 7,5 meter. Ya, tadi sudah saya jelaskan awalnya latihan apa? Iya, militer prajurit, ya, prajurit baru. Tadi sudah saya sampaikan, ya, latihannya sekarang dengan dulu B. Jadi harus maju, ya, satu sampai gimana kamu mau nggak? Oke, kita lanjut. Sampai sini jelas ya? Iya. Di dalam lompat jauh ada teknik yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah awalan. Awalan adalah gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin. Ya. Kemudian tujuannya apa? Lari dengan cepat tujuannya untuk apa? Biar lebih jauh, apalagi? Biar lebih cepat, apalagi? Itu yang belakang apa? Iya. Jadi tujuannya lari cepat, ya, di dalam atau sebelum melakukan lompat jauh, tujuannya adalah untuk memperoleh, ya, lompat jauh atau memperoleh tolakan yang maksimal sebelum dia melakukan apa? Lompat. Sekali lagi bahwa awalan merupakan suatu gerakan dalam lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat dengan tujuan untuk kecepatan, ya, kecepatan yang maksimal sebelum melakukan tolak. Paham ya? Sudah satu awal. Nah, ini awal. Sebenarnya mau saya ambil gambarnya kamu supaya saya tahu sini, ya. Besok saya ganti gambarnya. Ya, awalan satu ini, ya. Artinya ini gambarkan teknik, ya. Nah, yang kalian perlu ketahui ini, ya, ada angka 40 sampai 40. Ya, kalau di dalam
2 atau lapangan, ya, lapangan lompat jauh. Jarak awalannya adalah 40 sampai 40 meter. Kemudian orang rata-rata menggunakan berapa kira-kira, ya, kita mencari berapa sih? 40 meter, 5 atau penuh 40 sampai 45, gitu ya. Kalian bisa melihat. Kemudian mendekati papan tolak, ya, papan tolak. Jadi sebelum melakukan tolakan itu di 3 sampai 5 langkah terakhir kamu sudah siap-siap untuk melakukan tolakan, ya. Nanti tidak usah khawatir kalau di lapangan sesungguhnya itu ada yang seperti kayu, ya, ya, panjangnya kira-kira berapa itu? Saya pernah lihat yang dipakai itu berapa? 5 meter, 1 meter, tepatnya 1,2, di 1 meter 22 sen. Paham ya? Itu pun, ya, itu pun sebenarnya kalau ditarik panjang ke sana, untuk lintasannya juga sama, ya, untuk lintasannya sama, ya, untuk ininya. Kalau tadi panjangnya, lebarnya 1,2. Paham ya? Ya, suruh dulu gambarnya. Berikutnya, nah, sampai ke teknik tolakan. Tadi 1 awalan juga, kemudian 2 tolakan. Tujuannya untuk apa tolakan? Ya, tujuannya adalah agar badan terangkat ke atas. Terangkat ke atas. Terangkat ke mana, Mas? Oh ya, bisa jawab. Terangkat ke atas dan melayang. Melayang di mana? Melayang di udara. Diusahakan selama mungkin. Ya. Jadi tolakan ini sangat berpengaruh besar, ya, terhadap apa? Jarak lompatan. Cepat ya. Oke, berikutnya. Kemudian di sini untuk tumpuannya, ya, yang jelas nanti menganjurkan paha, ya. Kemudian posisi lah, posisi horizontal dan vertikal. Artinya dia menganjurkan, ya. Kalau saya bisa atraksi jadi. Kalau saya jelaskan, jelas ya? Oke, kemudian luruskan, ya, kita lihat aja. Kemudian pada saat kalian udara diusahakan selama mungkin. Ini pendaratan. Kalau sebelumnya kalian mendarat di pasir, tapi nanti kalian di atas. Kira-kira berdiam apa? Kira-kira takut enggak? Kemudian yang jelas faktor yang mempengaruhi jauh lompatan. Nah ini biasanya dia mengambil jarak awalannya kurang ke. Kemudian irama lari awalannya, cepat terus pelan, cepat terus pelan. Artinya dia tidak konstan kecepatannya, paham ya? Nah itu yang dinamakan penentuan irama lari awalan. Kemudian pada saat tolakan dan lepas landas, karena mengambil jaraknya kurang pas, akhirnya ya, akhirnya apa? Kan tujuannya kalian menolaknya di papan, ya, ya kan ya, ya kan?
satu ya. Kemudian yang kedua, bisa saja pada saat melakukan gerakan jatuhnya kaki yang dipakai untuk menolak itu lewat, misalnya ini ya, ini garis saya ya, kok begini? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, atau ya, ambilnya terlalu cepat. Tadi kan ini. Kalau tadi ya, kalau tadi di sini dasar. Padahal yang tepat harus di sini. Kenapa? Karena di dalam ya, jadi mata keterangan harus tepat di papan top. Kalau lebih berarti apa? Dari saya ulangi ya. Di dalam peraturan ya, untuk jatuhnya kaki tolakan adalah di papan top. Kemudian ada yang melakukan kok melebihi papan tolak. Dopak apa ada tandanya? Kalau yang sesungguhnya ini ditaruh semacam kayak kaku. Jadi ada bekas apa? Ya, yang namanya plastis. Seperti kaku. Sama. Nanti kalau kita buat, kalau ini kita makanya bisa diisi tepat. Kalau menurut peraturan itu akan didiskualifikasi. Yang suka, oke, ya. Kemudian, kemampuan saat penjarakan. Oh, kamu sudah melakukan dengan baik, melakukan tolakan dengan baik, melayani dengan baik pada saat pendaratan. Terus baiknya jatuhnya mana? Kan gini ya, ke sana atau ke sana? Ke belakang, kabur. Ayo, angkat jari, kabur. Belakang, siapa yang belakang? Angkat jari. Belakang ya. Depan ya. Nah, diusahakan lakukan gerakan dorong ke arah kanan. Yang diukur adalah bekas jatuhnya. Kalau ke belakang sudah begini jauh ke belakang, yang diukur tangannya. Ya ya. Kira-kira mengurangi enggak? Nah, paham saksi ya? Oke. Nah, kita sampai pada gaya. Ya. Di dalam gaya itu ada 3 macam. Ya. Kita akan lakukan lompat jauh gaya jog, ya, atau gaya otot, gaya otot, ya. Kemudian yang kedua adalah lompat jauh gaya menggar, yang sering dipakai handstand, ya. Ingat-ingat ya, gaya otot, gaya handstand. Yang ketiga adalah berjalan di udara. Bahasa Inggrisnya berjalan walking. Berjalan di udara bahasa Inggrisnya. Nah, tepat sekali, lompat jauh gaya berjalan di udara. Berjalan di udara, di udara, di udara. Berjalan di udara, walking in the air. Paham ya? Nah, kamu jadi ya. Nah, ini ada. Nah, yang akan kita bahas dalam kita lakukan hari ini adalah lompat jauh gaya jog, ya, atau gaya otot jog, ya. Nah, sampai ke materi kita coba. Sudah di depan ya, dijelaskan ya.
peraturannya tadi sudah saya singgung ya. Itu saja yang pokok penting ya. Nah ini lapangan. Nah ini Romawi 1 adalah lapangan untuk bak pasir, lapangan tempat jauh untuk bak pasirnya. Romawi 1, Romawi 1 bak pasir ya. Kemudian di sini ada ukurannya. Kalau di sini berarti apa? Taruh di sini. Panjang. 9 panjangnya berarti 9 meter. Kemudian untuk lebarnya 2,75. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, ini adalah lintasan lari. Di sini ini apa? Ya. Nanti saya jelaskan. Kalau di sini adalah papan orang. Ya. Ini apa? Ya kayu. Ya, di tanah. Di tanahnya 1 meter. Pak, lompat. Ini kedua. Balok tuan. Untuk lompat. Kemudian, nah kalau ini untuk lompat sakit, tapi kita tidak bahas ya. Macam sangat saya berikan. Dan jalur awalan 30 sampai 40 meter. Kita punya gambaran mengenai lapangan pondok. Nah, ini faktor yang mempengaruhi satu kecepatan, ya, lebih lari ya. Kemudian kekuatan kalau kalian lihat adalah kekuatan motor kaki karena untuk tolak kandang lari. Kemudian daya ledak juga habis ya. Keseimbangan ya, ini penting ya. Ini penting jadi mengurangi ya jaraknya. Paham sih? Oke. Kemudian ini keseimbangan dan keterampilan tadi untuk irama, ya irama atau gerakan kakinya ya itu harus kalian pertimbangkan ya. Koordinasi ya, koordinasi artinya koordinasi adalah keseluruhan dari gerak. Kira-kira saya harus melakukan bagaimana, kemudian saya harus polakannya bagaimana, coba terus. Kemudian pada saat melayani bagaimana, ya kalau jadi satu akan menghasilkan dari polakan semuanya harus jadi satu. Jadi sebagai koordinasi satu kan ya. Nih kita lihat macam latihannya yang banyak dipakai itu seperti apa. Nanti saya tampilkan
Set. Iya. Ya. Ya. Kemudian sekarang boleh menuju ke satu. Ya. Baris dulu. Baris dulu. Ya, coba semuanya baris 4 besar boleh. Ya, sini sana. Ya. Ayo sini. Satu lagi. 4 besar, 4 besar. Kalau sampai 4. Ya. Ya, 4. Terus. Ayo, ini cepat. Geser sedikit. Ya, terus. Terus apa ini lagi? Ayo, enggak, terus ya, 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 ya. Coba hadap kanan enggak? Ya, tangan. Gesernya ke sana. Ya, ya, itu. Ya, ada kiri enggak? Ya, kita lakukan pengunduran dulu. Yuk, semuanya atas. Iya. Udah kepala? Yuk kepala. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh di bawah dulu. Yuk. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yang kita ulangi lagi. Kemudian di atas. Dorong, bukan dorong, ya, tahan, ya, turunkan, kemudian, ya, ke arah kiri, kemudian ke arah kanan, ke arah kiri ya, ke arah kiri, kemudian ke arah depan, yuk, depan, ya, depan, ya. Kemudian belakang, ya. Ke arah samping kanan bawah, yuk, ya. Kemudian dilanjut samping kiri, dari atas ya, jangan pindah tok. Iya. Kemudian kaki, diangkat, tarik. Ya. Kembali aja.